Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan hasil diskusi psikoedukasi skizofrenia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Yang pertama, Adep Amirul Satri. Saya sendiri, Agung Budi Nur Rahman. Terus, Erni Indah Putri Adi Harahap. Yang keempat, Monica Hasor Nasution. Yang kelima, Nurul Laili. Baiklah, mari kita lihat peta konsepnya. Di sini ada pengertian skizofrenia, penyebab terjadinya skizofrenia, faktor skizofrenia, metode penyembuhan, dan peningkatan skizofrenia terbesar dari tahun 2013 sampai 2017 di Indonesia. Baiklah, yang pertama ada pengertian skizofrenia, tapi sebelum masuk pengertian kita akan bahas apa itu skizofrenia. Apa itu skizofrenia? Istilah skizofrenia berasal dari bahasa Inggris, yaitu schizophrenia, yang memiliki arti pikiran terbagi atau terpecah, di mana hal itu mengacu pada terganggunya keseimbangan pada emosi dan pikiran. Baiklah, yang pertama pengertian skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, dan juga menunjukkan perubahan sikap. Pengidap skizofrenia umumnya mengalami kesulitan untuk membedakan antara kenyataan dengan pikiran yang ada pada diri sendiri pada si pengidap. Baiklah, saya Nurul Laili akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya skizofrenia. Sampai saat ini tidak diketahui secara pasti apa penyebab dari skizofrenia. Namun beberapa peneliti percaya berikut ini adalah penyebab dari terjadinya skizofrenia. Yang pertama adalah biologis, yang terdiri dari beberapa, yaitu genetik atau gen. Di mana jika salah seorang keluarga kita terkena penyakit ini, otomatis kita juga beresiko tinggi untuk mengalami hal yang serupa. Selanjutnya ada neurobiologi. Lalu selanjutnya ada ketidakseimbangan neurotransmitter atau secara sederhana, ketidakseimbangan senyawa kimia yang ada di dalam otak. Lalu ada perkembangan otak dan teori virus. Yang kedua ada psikologis. Kegagalan individu dalam memenuhi tugas perkembangan psikososial juga sangat berpengaruh. Dan juga, ketidakharmonisan keluarga dapat meningkatkan resiko skizofrenia. Ada dua faktor skizofrenia, yaitu faktor biologis dan genetik. Di dalam faktor biologis ada 5, yang pertama itu komplikasi kelahiran, 2 infeksi, yang ketiga hipotesis dopamin, 4 hipotesis serotonin, dan terakhir struktur otak. Selanjutnya faktor genetik. Anak dan kedua orang tua yang skizofrenia berpeluang 40%, satu orang tua 12%. Kembar identik 40% sampai 65% berpeluang menderita skizofrenia, sedangkan kembar dizigotik sebanyak 12%. Baiklah, di sini saya Adep Amirul Sapri akan menjelaskan tentang metode penyembuhan skizofrenia. Metode penyembuhan skizofrenia ini terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah obat-obatan. Untuk menangani halusinasi dan delusi, dokter akan meresepkan obat antipsikotik dalam dosis minimal mungkin. Antipsikotik ini bekerja menghambat efek dopamin dan serotonin di dalam otak. Nah, di sini pasien mengonsumsi antipsikotik seumur hidupnya atau ketergantungan terhadap obat tersebut, meskipun gejalanya dialami sudah membaik. Nah, obat antipsikotik ini ada dalam bentuk tablet dan dalam bentuk suntik. Untuk pemberiannya tergantung dari pasiennya. Misalnya saat pasien sulit untuk memakan yang dalam bentuk tablet, pasien akan diberikan dalam bentuk suntik. Nah, dalam obat ini terdapat efek samping yang dialami oleh pasien ketika mengonsumsi obat tersebut. Yang pertama itu adalah berat badan bertambah, gairah seks menurun, ke mulut kering, penglihatan kabur, pusing, tremor, dan terdapat dyskinesia.
Antipsikotik ada yang jenis tipikal atau generasi lama dan atipikal generasi baru. Saat ini dokter lebih memfokuskan atau merekomendasikan obat atipikal atau generasi baru karena efek sampingnya lebih sedikit daripada tipe lama. Untuk yang tipikal itu nama-nama obatnya itu adalah ada chlorpromazine, fluohenazine, dan haloperidol. Untuk yang jenis baru atau generasi baru ada aripiprazole, clozapine, olazapine, dan risperidone. Cara kedua untuk metode penyembuhan skizofrenia ada psikoterapi. Nah, psikoterapi ini tujuannya agar penderita itu dapat mengendalikan gejala yang dialaminya. Ada terbagi dalam 3 cara juga psikoterapi ini. Yang pertama tipe individual. Pada terapi ini psikiater akan mengajarkan keluarga dan teman-teman dari pasien bagaimana cara berinteraksi dengan pasien tersebut. Di antara caranya adalah dengan memahami pola pikir dan perilaku pasien. Diajar untuk bagaimana respon kita, perilaku kita ketika pasien mengalami delusi atau halusinasi, bagaimana kita merespon pasien ketika dia mulai panik atau mulai marah-marah sendiri kan, atau nggak merasakan diri dia gitu. Yang kedua ada terapi perilaku kognitif. Terapi ini bertujuan mengubah perilaku dan pola pikir pasien. Kombinasi terapi perilaku kognitif dan obat-obatan akan membantu pasien memahami pemicu halusinasi dan delusi, serta mengajarkan pasien cara mengatasinya. Yang ketiga itu ada terapi remediasi kognitif. Terapi ini mengajarkan pasien cara memahami lingkungan sosial, memahami lingkungan sekitar dia, serta meningkatkan kemampuan pasien dalam memperhatikan atau mengingat sesuatu dan mengendalikan pola pikirnya. Cara ketiga dalam metode penyembuhan skizofrenia ada terapi elektrokonvulsif. Terapi elektrokonvulsif merupakan metode yang paling efektif untuk meredakan keinginan bunuh diri, gejala depresi berat, dan menangani psikosis, termasuk skizofrenia. Terapi ini dilakukan 2-3 kali sepekan selama 2-4 minggu dan dapat dikombinasikan dengan terapi-terapi sebelumnya seperti psikoterapi dan obat-obatan. Dalam terapi ini pasien akan diberikan bius umum dan obat untuk membuat otot lebih rileks. Kemudian dokter akan memasang elektroda di ubun-ubun pasien dan arus listrik rendah akan mengalir melalui elektroda dan memicu kejang singkat pada otak pasien. Selanjutnya ialah peningkatan skizofrenia dari tahun 2013 sampai 2017 di Indonesia. Provinsi-provinsi yang memiliki gangguan jiwa terbesar pertama adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu 0,27%. Kemudian di urutan kedua Aceh, yaitu 0,27%. Di urutan ketiga Sulawesi Selatan, yaitu 0,26%. Di urutan keempat Bali, yaitu 0,23%, dan Jawa Tengah menepati urutan kelima, yaitu 0,23% dari seluruh provinsi di Indonesia, menurut riset Kesehatan Dasar 2013.